Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 10 November selalu diperingati sebagai Hari Pahlawan Nasional. Bangsa Indonesia tentu harus memperingatinya sebagai ikhtiar untuk menyerap nilai kejuangan dari para pahlawan Indonesia, sekaligus mengaktualisasikan nilai-nilai kepahlawanan itu agar hidup di dalam jiwa, alam pikiran, dan sikap tindakan warga dan elit bangsa. Hari Pahlawan jangan menjadi seremonial belaka, tetapi harus menginternalisasi di dalam jiwa, pikiran, dan tindakan warga dan elit bangsa, sekaligus juga menjadi acuan untuk hidup berbangsa dan bernegara di tengah dinamika kehidupan saat ini dan ke depan. Muhammadiyah sebagai gerakan Islam yang lahir tahun 1912 dan berkiprah baik dalam perjuangan pra-kemerdekaan untuk Indonesia merdeka maupun setelah Indonesia merdeka. Para pahlawan yang terkait langsung dan memiliki kedekatan serta sosial original dengan Muhammadiyah telah hadir menjadi bagian dari kejuangan pahlawan bangsa. Kiai Haji Ahmad Dahlan dan Nyai Walidah Dahlan sebagai pendiri Muhammadiyah dan Aisyah telah diangkat menjadi pahlawan nasional. Jenderal Sudirman yang dikenal dengan tokoh perang gerilya dan Bapak TNI Polri adalah kader Muhammadiyah. Demikian juga Soekarno dan Fatmawati adalah lahir dari pergerakan Muhammadiyah dan menjadi bagian dari Muhammadiyah, biarpun tentu semuanya milik bangsa. Para tokoh Muhammadiyah yang lain, ada Gatot Mangkupraja yang bergerak di Peta, ada Nani Watabone dari Gorontalo yang bergerak dalam pergerakan kebangsaan, serta tokoh-tokoh Muhammadiyah yang langsung berkiprah sebagai pimpinan maupun bagian dari pergerakan Muhammadiyah. Kiai Haji Mas Mansur yang dikenal juga dengan tokoh Empat Serangkai yang juga ikut terlibat langsung di dalam pergerakan bulan November yang bahkan beliau wafat di penjara. Kemudian Ki Bagus Hadikusumo, Prof. Kahar Muzakir, Kasman Singodimulyo yang sangat menentukan di dalam titik-titik yang sangat krusial ketika 7 kata dicoret dan kemudian formulanya adalah sila ketuhanan yang Maha Esa. Ki Bagus Hadikusumo dan Kasman Singodimulyo bersama Soekarno, Hatta, dan Teguh Hasan sangat berperan di dalam negosiasi dan kompromi untuk keutuhan bangsa Indonesia, sehingga lahirlah sila pertama Pancasila, yakni ketuhanan yang Maha Esa sebagai titik kompromi. Kita juga mencatat Bapak Air Baswedan yang juga dari keluarga besar Muhammadiyah, serta Juanda atau Insinyur Juanda yang dikenal sebagai tokoh yang melahirkan deklarasi Juanda yang menyatukan kepulauan dalam satu kesatuan lautan dan daratan. Para tokoh Muhammadiyah yang menjadi pahlawan nasional itu dalam satu rangkaian dengan para pahlawan lainnya. Ada juga Bapak Kiai Haji Fakhrudin sebagai tokoh literasi yang sejak awal gigih melawan Belanda. Ada lagi Buya Hamka atau Profesor Hamka yang sangat populer di masyarakat
tokoh Islam yang inklusif, tokoh tasawuf modern, sekaligus juga pergerakan kebangsaan sebelum Indonesia merdeka. Kiprahnya luar biasa untuk bangsa, sehingga dari rahim Muhammadiyah lahir 15 tokoh nasional yang menjadi pahlawan nasional Indonesia, berkhidmat sepenuhnya untuk bangsa. Mereka hadir tidak untuk dirinya, tidak untuk kroninya, tidak untuk golongannya, tetapi melintas batas untuk Indonesia dan perang kemanusiaan semesta. Dari Muhammadiyah untuk bangsa, untuk negara. Para pahlawan nasional dari berbagai macam latar belakang mengajarkan kepada kita nilai-nilai kepahlawanan. Satu, nilai pengorbanan. Para pahlawan nasional telah mengajarkan kepada kita bahwa demi bangsa dan negara, demi kemerdekaan Indonesia dan mengisi kemerdekaan, mereka berani berkorban pikiran, harta, bahkan jiwa untuk Indonesia. Mereka memberi, bukan meminta, bukan mengambil. Itulah ciri berkorban. Bahkan untuk berkorban, rela dirinya untuk diluruhkan dengan seluruh egonya. Bukan aku atau kami, tetapi kita. Itulah jiwa berkorban para pendiri bangsa. Yang kedua, meletakkan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan diri, pribadi, keluarga, masyarakat atau kroni, dan kepentingan-kepentingan sempit lainnya. Mereka melintas batas. Mereka hadir untuk semua, dan mereka hadir sebagai sosok-sosok yang meletakkan kepentingan yang lebih luas di atas kepentingan yang lebih sempit. Yang ketiga, nilai kepahlawanan yang harus kita ambil dan kita petik adalah nilai kesatriaan atau futuwah dalam bahasa agama, atau dalam bahasa yang umum disebut dengan nilai atau jiwa kenegarawanan. Mereka berdiri tegak di atas nilai-nilai kebenaran, kebaikan, dan kepatutan di dalam hidup. Dan mereka praktekkan. Mereka kesatria. Di saat salah, mereka berani mengakui kesalahan. Dan tidak menutupi kesalahan dengan kesalahan yang lain. Mereka tidak berdusta. Bahkan mereka sangat jujur dalam kehidupannya. Jiwa satria ini sangatlah penting. Dan yang terakhir, para pahlawan nasional telah mengajarkan kepada kita tentang uswah hasanah atau keteladanan hidup. Pada umumnya mereka hidup sederhana, bersahaja, tetapi jiwanya seluas samudra, bahkan melampaui samudra. Kata sejalan dengan tindakan, sehingga masyarakat memperoleh obor dan suluh dari sikap, pikiran, cita-cita, dan langkah dan jejak hidup mereka. Nilai-nilai kepahlawanan itulah yang sekarang harus kita hidupkan ketika kita memperingati hari yang bersejarah ini. Warga dan lebih-lebih elit bangsa di berbagai macam tempat, termasuk di legislatif, eksekutif, yudikatif, dan lembaga-lembaga auxiliary, di kementerian, di BUMN, dan di berbagai tempat dari pusat sampai daerah, juga di komponen bangsa, di partai politik. Mari kita gerakan jiwa, pikiran, dan orientasi tindakan yang menempatkan jiwa berkorban,
jiwa meletakkan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan diri, pribadi, dan kroni atau golongan, juga jiwa kesatria atau kenegarawanan dan uswah hasanah atau keteladanan menjadi nilai-nilai luhur yang hidup di dalam diri kita, diri warga bangsa, diri para elit bangsa. Lebih khusus karena para pahlawan ini adalah tokoh-tokoh yang menjadi panutan, maka bagi seluruh elit bangsa, para pejabat negara, mari kita hadirkan diri kita sebagai pahlawan yang autentik, pahlawan dalam tindakan yang nyata, bukan banyak retorika dan kata-kata. Bahkan jadilah diri kita yang menjadi suluh bagi warga bangsa. Selamat memperingati Hari Pahlawan. Semoga bangsa dan negara ini senantiasa memperoleh curahan rahmat karena warga dan elitnya memiliki jiwa kepahlawanan yang luhur dan utama. Nasrun minallah wa fatun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.